Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Saya Dr. Elizabeth. Saya akan memberikan overview tentang eh, tugas pertama ya, minggu-minggu pertama, terutama AFL pertama ya di medical literasi. Jadi apa yang akan kita pelajari di medical literasi ini? Tujuan dari adanya kelas medical literasi ini adalah diharapkan adik-adik itu mampu merancang strategi belajar dan menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan teknologi digital sesuai dengan bidang kedokteran. Jadi diharapkan Anda bisa mencapai hal ini di saat akhir uh, mata kuliah ini selesai ya, mata kuliah karena ini bukan blok. Jadi sepanjang semester akan belajar ini. Nah, kemudian subcapaian belajarnya adalah diharapkan Anda mampu merancang strategi belajar untuk mendukung pembelajar menjadi dokter, pembelajar sepanjang hayat, jadi lifelong learner ya. Kemudian diharapkan juga Anda mampu mendesain website sederhana yang bisa dijadikan sebagai media promosi atau edukasi untuk kedokteran pencegahan. Kemudian subcapaian belajar yang ketiga, Anda diharapkan mampu mengaplikasikan analisis data untuk mendukung pembelajaran kedokteran. Nah, saya dan Dr. Imelda akan menemani adik-adik belajar sehingga mencapai sub CP yang pertama, yaitu mampu merancang strategi belajar untuk mendukung menjadi dokter pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini ya breakdown dari topik ya, capaian pembelajaran di tiap topik. Jadi nanti untuk sub CP yang pertama ini tadi, mampu merancang strategi belajar untuk menjadi lifelong learner ya. Itu ada 5 pertemuan. Jadi pertemuan start mulai tanggal 16, 5 kali pertemuan ke depan itu Anda akan belajar untuk menyelesaikan tugas AFL 1. Ya. Kemudian untuk bisa merancang strategi belajar dan mendukung menjadi dokter pembelajar sepanjang hayat ini, diharapkan Anda bisa mengaplikasikan pencarian literatur berdasar evidence-based medicine ya untuk mendukung pembelajaran menjadi dokter. Nanti di sini Dr. Imelda akan menjelaskan bagaimana mencari literatur dan segala hal yang berhubungan dengan evidence-based ya, evidence-based. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bersama-sama merumuskan goal ya, merumuskan tujuan Anda belajar di kedokteran ini. Kalau tadi di kuliah perdana Prof. Utami sudah menjelaskan bahwa adik-adik ini harus mempunyai tujuan, karena tujuan itu yang bisa memberi energi kepada Anda untuk mengerjakan segala sesuatu ya. Nah, di sini kita akan memakai waktu 60 menit untuk memakai waktu yang diberikan ya, mungkin kalau nggak salah 150 menitan ya, untuk merumuskan SMART goal pribadi selama belajar di kedokteran. Ya, nanti kita satu persatu kita dengan santai gitu ya, dengan santai tanpa beban, karena tidak akan ada ujian MCQ-nya. Jadi adik-adik boleh happy ya. Jadi ini istilahnya seperti mata kuliah untuk pembekalan diri sendiri untuk self growth ya. Jadi Anda bisa merumuskan kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, didetailkan. Kita cukup ada waktu untuk bisa membuat goal yang nggak muluk-muluk, dan kita tahu kita bisa mengevaluasi progres dari usaha kita untuk mencapai menjadi dokter yang Anda inginkan, tergantung nanti SMART goal-nya masing-masing itu apa ya. Itu di pertemuan pertama saya ya. Kemudian yang di pertemuan kedua nanti kita akan bersama-sama berdasarkan self assessment. Jadi nanti dalam
kuliah saya akan kasih self assessment ya, ada beberapa self assessment yang saya harapkan Anda jujur menjawab gitu ya, karena nggak dinilai ya, self assessmentnya nggak dinilai, karena istilahnya kalau Anda ini pergi ke dokter mau berobat kan, keluhannya kan diceritakan detail-detailnya ya, jadi jangan ada yang ditutupin, karena kalau ada yang ditutupin atau ada yang disembunyikan nanti obatnya nggak pas, treatmentnya nggak pas ya. Jadi di pertemuan kedua kita akan lebih banyak self evaluation, jadi dengan self assessment yang saya pilihkan, harapannya kita bisa mengetahui gaya belajar kita. Terus kemudian saya itu tahu, saya ini tipe orang yang teratur, terplanning, atau acak-acakan ya. Nah, harapannya dari self assessment tadi kita akan bersama-sama mendiskusikan, bukan mencela ya. Sekali lagi, ini adalah forum untuk kita memperbaiki diri. Jadi dengan self assessment yang ada, harapan saya tidak saling mengolok teman-temannya ya, karena nanti dari situ justru kita ini akan menemukan usaha apa yang harus saya lakukan untuk saya ini bisa jadi lebih baik ya. Nah, itu di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Sambil pertemuan ketiga nanti kita belajar merancang strategi belajar yang paling cocok dengan self assessment yang sudah kita lakukan di pertemuan kedua. Jadi kalau di pertemuan kedua ternyata saya ini tipe orang yang belajarnya itu kinestetik gitu ya. Jadi kalau saya belajar ya, kalau saya bergerak, saya bikin lagu, saya bikin gerakan senam, itu lebih ingat, lebih lama di long term memory saya, dan kalau saya disuruh ngulang lagi, saya dengan mudah bisa mengulangnya. Nah, ya, metode belajar yang seperti itu yang unik ya, personalized, jadi nggak bisa dipukul rata. Anda 80 mahasiswa ini gaya belajarnya harus sama, nggak bisa ya. Justru ini uniknya, kita butuh Anda itu untuk jujur pada diri sendiri ya, jujur mengevaluasi, terus bikin planning, bikin pencapaian, breakdown kecil-kecil, nggak semuanya harus dapat IP 4 ya. Jadi adik-adik itu ngaca ya, ngukur diri sendiri ya. Tadi Prof. Utami kan juga sudah bilang bahwa sukses itu tidak harus dinilai dengan IP 4, tapi ya harusnya Anda itu progres ya. Kalau IP 3 ya naik, IP 3/4, IP 3,5 ya, yang terbaik yang Anda berikan. Tujuannya apa? Tujuannya semua untuk Anda itu bisa menuntaskan blok demi blok, dan Anda bisa mengerjakan hal itu dengan enjoy, dengan menyenangkan ya, karena itu akan menjadi motivasi yang paling ampuh untuk Anda sekalian. Nggak ada motivator lain kecuali diri sendiri. Mudah-mudahan setuju ya. Nah, yang kemudian kelima, nanti Dr. Imelda akan mengajarkan tentang refleksi sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita ini seorang pribadi yang suka refleksi, biasanya kita lebih sadar dengan hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Ya, itu nanti akan disampaikan oleh Dr. Imelda. Jadi 5 pertemuan nanti akan ada 1 penugasan yang dinilai di AFL pertama. AFL itu Assessment for Learning. Ya, Assessment for Learning. Nah, apa saja yang dinilai untuk mata kuliah saya ya, terutama dari motivasi dan dari strategi belajar. Jadi motivasi nanti diharapkan adik-adik ini membuat SMART goal berdasar motivasi, analisa kekuatan diri dan kekurangan yang harus diantisipasi. Nah, ini poinnya bobotnya 5%. Kemudian yang tugas pertemuan kedua dan pertemuan ketiga yang saya ajarkan ya, yang saya pengampunya, Anda diminta 1 tugas lagi, yaitu ketepatan membuat rencana aksi berdasarkan hasil self assessment dalam bentuk poster ya. Jadi ini nanti saya akan kasih detailnya saat di kelas ya.
ini porsinya 10%. Jadi yang SMART goal ini tadi, Anda langsung lihat rubrik yang di sini. Kalau Anda ingin dapat nilai 80 sampai 100 ya, langsung lihat di rubrik ini. Jadi kalau Anda membuat poster yang memuat SMART goal Anda harus punya tujuan belajar. Tujuan di akhir belajar di kedokteran ini dengan menggunakan minimal 2 referensi yang valid. Jadi Anda boleh pakai cara merumuskan SMART goal itu dari mana Anda cari referensinya ya. Nah, referensinya seperti yang sudah diajarkan Dr. Imelda ya, karena cari referensi itu nanti bagiannya Dr. Imelda yang mengajarkan. Kemudian SMART goal yang Anda tuliskan itu harus memuat komponen spesifik, measurable, attainable, relevant, dan timely ya. Timely, jadi ada tujuannya itu spesifik, tujuannya bisa diukur, bisa dilakukan terus-menerus, dan relevan dengan posisi Anda sekarang ya, predikat Anda sebagai mahasiswa kedokteran. Terus ada time limitnya. Jadi karena ini satu komponen yang penting ya untuk kita membuat tujuan ya, dengan tahapan pencapaian selama di pendidikan kedokteran. Nah, jika SMART goal Anda ini hanya memuat kurang dari 4 komponen, nah ini berarti Anda nilainya yang nggak bisa lebih dari 80, nggak bisa mencapai 80. Nah, kemudian nilai terjelek kalau Anda itu hanya isi 2 komponen. Jadi nanti saat kuliah, saat waktu kuliah ya, kita interaksi itu harap diperhatikan baik-baik dan Anda kerjakan saat itu juga aja ya. Jadi jangan menunda. Anda bikin SMART goal-nya sambil nanti kalau misalkan mau dibawa ulang ya bolehlah, itu untuk lebih memperbaiki kata-katanya, redaksionalnya aja boleh ya. Jadi jangan sampai kalau bisa jangan sampai dapat nilai kurang dari 80 ya. Jadi minimal 80 atas. Kemudian yang tugas kedua, membuat rencana aksi. Kan Anda sudah buat self assessment ya. Kalau misalkan tahu saya ini ternyata ngatur waktu, time management saya itu kurang bagus. Ya, ayo kita berubah. Nah, di sini Anda diminta langkah pastinya, actionnya apa yang akan Anda kerjakan. Ya, merefleksikan dengan menyebutkan secara lengkap komponen belajar yang ingin diperbaiki selama masa belajar di kedokteran. Kemudian membuat ringkasan hasil self assessment pribadi dan merancang rencana aksi yang SMART. Kembali, rencananya itu nggak boleh muluk-muluk sampai nggak bisa dikerjakan. Ya, jadi rencananya yang praktis dan bisa dikerjakan dan bisa dievaluasi keberhasilan pelaksanaannya ya. Jadi demikian ya, kalau mau dapat 80 ya harus sesuai dengan ini ya. Kalau di bawah ini pasti dapatnya cuman maksimal 79 ya, atau bahkan ini ya. Jadi nanti bentuknya seperti apa akan saya jelaskan di kelas ya. Demikian adik-adik, kiranya bisa mengikuti mata kuliah medical literasi ini dengan semangat ya, karena paling enggak Anda istirahat dari menjejali informasi yang banyak, karena nanti kita akan lebih banyak seperti evaluasi dan main-main. Nah, nanti yang AFL berikutnya, AFL 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Coach Blok. Terima kasih. Kiranya jika ada pertanyaan boleh ber-email ke saya. Terima kasih.